Bab 405 Siapa saja yang kamu kenal? Kehadiran mereka di acara perjamuan keluarga cendana ini benar-benar mengejutkan semua orang. Lukman langsung menegakkan posisi duduknya, kemudian menyatukan kedua tangannya untuk memberi salam kepada seluruh anggota keluarga Kurtau. Setelah keluarga Kurtau, ada banyak lagi keluarga ternama di kota Nio yang juga menghadiri acara perjamuan ini. Berbagai mobil mewah yang membawa orang-orang hebat terus memasuki kediaman keluarga cendana. Wajah Lukman memerah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Bagaimanapun juga, bisa mendapat pengakuan dari orang-orang hebat seperti ini adalah hal yang patut dibanggakan. Semua orang hebat berkumpul bersama, kediaman keluarga cendana benar-benar ramai. Tidak lama kemudian, jumlah orang yang datang semakin lama semakin berkurang, hingga pada akhirnya tidak ada yang datang lagi. Saat ini, 30 meja bundar yang sudah disiapkan di dalam kediaman keluarga cendana sudah terisi penuh. Tempat ini benar-benar sangat ramai. Di antara semua orang yang hadir di sana, Valentino juga termasuk di dalamnya. Dia melihat beberapa wajah yang familiar. Biar bagaimanapun, saat ini Valentino sudah menjadi orang yang cukup terkenal. Dalam beberapa waktu terakhir, Valentino juga menghadiri beberapa acara semacam ini, oleh karena itu ada banyak orang yang mengenalinya. Hei, pemuda yang berdiri di sebelah Tuan Besar Lukman itu siapa? Kenapa wajahnya terlihat tidak asing? Sepertinya itu adalah menantu keluarga Kusuma yang menumpang hidup dengan mereka. Kalau tidak salah namanya Valentino. Jangan asal bicara. Tapi, sepertinya dia sangat dekat dengan keluarga cendana. Jelas sekali bahwa dia menjilat keluarga cendana. Dia benar-benar pria yang tidak berguna. Meskipun ada beberapa orang yang mengetahui identitas Valentino, tapi mereka juga tidak berani membicarakan Valentino dengan terang-terangan. Bagaimanapun juga, mereka tidak tahu status apa yang dimiliki oleh Valentino sehingga dia bisa berdiri di samping Tuan Besar Lukman. Berhubung Tuan Besar Lukman tidak membicarakannya, mereka juga tidak berani bertanya. Kalau identitas asli Valentino sampai bocor, takutnya hal ini akan menjadi sebuah lelucon besar. Tuan Besar, sepertinya semua tamu undangan sudah hadir. Hasan dan beberapa orang lainnya melangkah maju, kemudian berkata kepada Lukman dengan sopan. Baguslah kalau begitu. Ayo kita masuk, acaranya sudah bisa dimulai. Jawab Lukman sambil tersenyum. Saat mengatakan ini, Lukman hendak berdiri dari kursinya. Tepat pada saat ini, ada beberapa mobil mewah memasuki halaman kediaman keluarga cendana dengan beriring-iringan. Mobil yang berada di barisan terdepan adalah sebuah Maybach yang diikuti dengan 4-5 buah Mercedes-Benz S600 hitam di belakangnya. Barisan mobil mewah ini terlihat sangat berkelas. Keluarga laki di kota Nio datang untuk mengunjungi Tuan Besar Lukman. Suara teriakan yang cukup nyaring ini membuat suasana di dalam kediaman keluarga cendana langsung hening dalam sekejap. Langkah kaki seluruh anggota keluarga cendana juga langsung terhenti. Mereka semua menatap ke arah pintu masuk dengan ekspresi terkejut. Keluarga laki. Mereka adalah keluarga yang sangat ternama. Saat grup Kingston masih ada, keluarga laki selalu dibayang-bayangi oleh mereka. Namun, sekarang grup Kingston sudah hancur, entah mengapa belakangan ini keluarga laki malah berjalan di jalur yang sama dengan Maple Rain Real Estate. Dengan begitu, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar. Dalam sekejap, kota Nio mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bisa dikatakan bahwa saat ini ada 4 keluarga ternama dengan kekuatan setara yang saling bersaing di kota Nio. Mereka adalah keluarga Kusuma, keluarga laki, keluarga cendana dan keluarga Brianto. Dari keempat keluarga ternama ini, keluarga laki secara tidak langsung bisa dianggap sebagai keluarga yang berada di posisi teratas. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa bahkan keluarga laki yang sangat hebat itu juga datang ke sini untuk mengunjungi Tuan Besar Lukman. Sebelumnya, saat Lukman menyambut para tamu yang datang, meskipun dia menunjukkan sikap rendah hati, dia tetap duduk di kursinya. Sekarang, begitu melihat kedatangan keluarga laki di kota Nio, Lukman langsung berdiri dari kursinya untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga laki. Di pintu masuk kediaman keluarga cendana, Andreas dan Mario berdiri berdampingan dengan gagah. Setelah itu, mereka berdua berjalan memasuki kediaman dengan dikawal oleh beberapa orang pengawal berpakaian serba hitam. Keluarga cendana merasa sangat terhormat dikunjungi oleh Pak Andreas seperti ini. Lukman buru-buru berjalan ke hadapan Andreas, kemudian menyatukan kedua tangannya untuk memberi hormat kepadanya. Meskipun usia Andreas jauh lebih muda dari Lukman, tapi kalau dilihat dari status dan kedudukan, bisa dikatakan kalau Andreas setara dengan Lukman. Sebagian besar tamu yang hadir di sini sangat menghormati Tuan Besar Lukman. Akan tetapi, begitu mendengar perkataan dan melihat sikap Lukman barusan, mereka semua bisa melihat bahwa status grup laki bahkan lebih tinggi dari keluarga cendana. Direktur Andreas, silakan duduk di sini. Tuan Mario juga datang. Kemarilah. Silakan duduk. Dalam sekejap, ratusan tamu yang datang langsung berdiri dari kursi mereka dengan serempak untuk menyambut Andreas. Hanya dengan melihat sikap mereka saja, kita sudah bisa mengetahui seberapa tingginya kedudukan grup laki di kota Nio. Kalian semua tidak perlu bersikap seperti ini, santai saja. Aku sering mendengar bahwa Tuan Besar Lukman adalah orang besar yang sangat rendah hati. Sudah lama aku ingin datang ke sini untuk mengunjungi Anda, tapi aku tidak pernah punya kesempatan. Kebetulan hari ini keluarga cendana sedang mengadakan acara perjamuan. Oleh karena itu, aku memanfaatkan kesempatan ini untuk menemui Tuan Besar Lukman. Aku harap Anda tidak merasa terganggu dengan kehadiran tamu yang tak diundang ini. Ucap Andreas sambil tersenyum ringan. Begitu mendengar perkataan Andreas,
semua orang langsung bertepuk tangan dengan serempak. Pada saat ini, sosok Tuan Besar Lukman yang berdiri tepat di hadapan Andreas dan putranya kebetulan menghalangi sosok Valentino, sehingga ayah dan anak itu masih belum melihat keberadaan Valentino. Setelah dipersilakan masuk oleh Tuan Besar Lukman, Andreas dan putranya langsung berjalan masuk dan menuju ke ruangan tempat semua orang berkumpul. Seluruh anggota keluarga Cendana merasa sangat bahagia dan juga bangga. Terutama Slamet, dia benar-benar sangat bersemangat. Biar bagaimanapun, bisa membuat keluarga laki berinisiatif datang ke sini tanpa diundang adalah hal yang sangat luar biasa. Valentino, apa kamu sudah menyadari kehebatan keluarga Cendana? Semua kenalan keluarga Cendana adalah orang-orang teratas di kota Neo. Sebelumnya kamu bilang kamu tidak mengenal tamu-tamu yang datang, tapi kamu mengenal keluarga laki, kan? Grup laki sangat terkenal di kota Neo, kamu pasti pernah mendengar soal mereka. Kalaupun Cindy ingin mencari suami, dia pasti mencari suami yang kaya raya dan berasal dari keluarga ternama seperti Tuan Mario itu. Kalau kamu tahu diri, kamu pasti tahu apa yang harus kamu lakukan. Benar sekali. Valentino, tolong jangan mempermalukan dirimu sendiri. Kalaupun kamu tidak merasa malu, keluarga kami yang malu dengan kehadiranmu. Slamet, Flo dan Hasan bergantian mengejek Valentino. Tadinya mereka masih bisa menahan diri dan mengabaikan Valentino, tapi sekarang keluarga laki ada di sini. Hal ini membuat kesombongan dalam diri mereka langsung muncul begitu saja. Bahkan mereka merasa kalau keluarga mereka adalah keluarga yang paling kaya dan paling terpandang di kota Neo. Hal ini membuat mereka semakin membenci Valentino. Mereka bahkan merasa bahwa Valentino tidak layak untuk berada di sini. Andreas dan Mario yang sedang berjalan menuju ke tempat perjamuan tiba-tiba menghentikan langkah kaki mereka. Karena mereka mendengar sebuah nama yang membuat mereka sangat terkejut. Mereka berdua langsung berbalik badan dan berjalan ke arah datangnya suara tersebut. Begitu melihat sosok pemuda yang sedang berdiri dengan tenang di sana, mata Mario langsung terbuka lebar. Setelah itu, Mario menarik ujung pakaian Andreas dengan panik. Ayah, pria itu adalah Valentino Wijaya. Dia adalah Tuan Valentino. Mata Andreas langsung menyusut dalam sekejap. Pada detik berikutnya, dia langsung berjalan ke arah Valentino sambil menggandeng Mario. Cukup. Jangan diteruskan lagi. Asal kalian tahu ya, Valentino lebih hebat dari kalian semua. Ucap Cindy sambil menggertakkan giginya. Haha, Cindy? Kalau begitu coba kamu tanya pada Valentino, dari ratusan tamu yang hadir di sini, siapa saja yang dia kenal? Slamet langsung angkat bicara. Semua orang langsung menyeringai. Kalau ada orang yang dikenal oleh Valentino, mana mungkin Valentino hanya diam di sini dengan canggung seperti ini. Dari ratusan tamu yang hadir, tidak ada seorang pun yang menyapa Valentino. Valentino, kamu pikir kamu siapa? Apa kamu tidak malu berdiri di samping Lukman? Valentino, jawab pertanyaanku. Dari ratusan orang ini, siapa saja yang kamu kenal? Suara Slamet semakin lama menjadi semakin keras. Kali ini dia bahkan berteriak sambil menunjuk-nunjuk Valentino. Tidak ada, aku tidak mengenal siapa-siapa. Jawab Valentino dengan santai sambil menggosok ujung hidungnya. Saat ini, Valentino sudah melihat Andreas dan putranya yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Bab 406 Siapa yang tidak kenal dengan kamu? Di kota Neo, banyak orang yang tidak kenal dengan Valentino. Namun, bukan berarti semua orang tidak mengenalnya. Tidak perlu khawatir, di dunia ini siapa yang tidak kenal denganmu? Karena kamu tidak kenal dengan siapapun, maka... Tapi aku kenal dengan Tuan Valentino. Sebelum Slamet selesai berbicara, dia tiba-tiba diinterupsi. Wush! Mereka yang awalnya sedang melihat Valentino jadi bahan ejekan, saat ini berbalik untuk melihat ke belakang. Siapa yang berbicara? Ketika menyadari bahwa ternyata Andreas yang berbicara, semua orang terperanjat. Valentino bilang dia tidak kenal dengan siapapun, tapi nyatanya, Andreas baru saja berkata bahwa dia kenal dengan Tuan Valentino. Apakah Tuan Valentino yang dimaksud adalah Valentino Wijaya? Pada saat ini, tidak hanya Slamet yang tercengang. Bahkan Tuan Besar Lukman beserta anggota keluarga Cendana, ditambah lagi dengan ratusan tamu yang hadir, semuanya terbelalak. Andreas dan anaknya buru-buru menghampiri Valentino, kemudian membungkuk dan dengan hormat berkata, Senang bertemu dengan Tuan Valentino. Senang bertemu dengan Kak Valentino. Mario yang selalu arogan dan mendominasi di dalam keluarga laki, kali ini merendahkan diri dan dengan hormat menyapa Valentino. Semua yang ada di sana tercengang sampai-sampai tidak bisa mengatakan apapun. Keluarga laki bisa dibilang keluarga yang paling terpandang bila dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sana. Meskipun mereka sekarang berada di kediaman dan daerah kekuasaannya keluarga Cendana, tapi mereka semua sangat menghormati Andreas. Tuan Besar Lukman selalu duduk ketika menyapa tamu lain, tapi ketika melihat keluarga laki, dia seketika langsung berdiri. Namun saat ini, orang yang memiliki status paling tinggi itu malah membungkuk di hadapan Valentino. Dia bahkan memanggil Valentino dengan sebutan Tuan. Tidak ada satu pun dari mereka yang mengerti tentang apa yang sedang terjadi. Cindy seketika teringat, di acara reuni waktu itu, Mario memang sangat sopan terhadap Valentino. Hanya saja, penampilan Mario saat itu tidak terlalu terlihat jelas, sikapnya juga tampak normal. Cindy memang memiliki sedikit dugaan di dalam hatinya, tapi dugaannya itu belum terbukti. Sedangkan, sikap Mario sekarang ini menjawab dugaan di hatinya dengan sangat jelas. Pada saat Mario mempersilakan Valentino duduk di posisi pertama, itu sebenarnya bukan tanpa sengaja,
tapi karena dia sendiri tidak berani duduk di posisi pertama. Sedangkan hari ini, bukan hanya Mario saja yang memberi hormat kepada Valentino, bahkan ayahnya juga. Kalau begitu, status Valentino pasti sangat mengerikan. Ekspresinya besar Amanda, Shinta, Vo, Slamet dan juga yang lainnya sangatlah beragam. Ini, Tuan Besar Lukman juga sedikit terbata-bata, tidak tahu harus bagaimana. Kalian juga datang ke sini? Tanya Valentino dengan santai. Tentu saja. Saya tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Kalau saya tahu Anda juga pergi ke sini, saya pasti akan jadi orang pertama yang datang. Andreas sama sekali tidak peduli terhadap pandangan orang lain. Dia tetap berbicara dengan hormat kepada Valentino. Dengan ekspresi yang acuh tak acuh, Valentino melambaikan tangannya tanpa bersuara. Melihat Andreas begitu menghormati Valentino, banyak sekali dari mereka yang terkejut. Baru saja mereka mengolok-olok Valentino karena dia tidak kenal dengan siapapun. Namun sekarang, bagaimana mungkin mereka masih berani mengolok-olok dia? Valentino memang tidak mengenal yang lain, tapi dia kenal dengan Andreas, ini sudah lebih dari cukup. Kenal dengan Andreas jauh lebih penting dibanding kenal dengan ratusan orang lainnya. Karena sama halnya dengan mengenal ratusan menteri, tidak sebanding dengan kenal seorang raja. Grup laki memang tidak bisa disebut sebagai dinasti, tapi grup laki merupakan penguasa di kota Neo. Direktur Andreas, apakah kamu berteman dengan Tuan Valentino? Lukman benar-benar sangat penasaran. Teman? Tentu saja bukan. Mendengar pertanyaannya, Andreas sangat terkejut dan segera menjawab. Bukan teman. Lukman sedikit terperanjat. Aku sama sekali tidak pantas disebut teman Tuan Valentino. Aku ini hanya bawahan Tuan Valentino. Ekspresi Andreas sangat serius. Dia juga berbicara dengan sangat tegas. Setet. Mendengar perkataan Andreas, semua orang yang hadir tersentak. Perusahaan seperti grup laki memiliki dana dan sumber daya manusia yang sangat berlimpah. Namun, di hadapan seorang pemuda seperti Valentino, sang penguasa grup laki berkata bahwa dia sama sekali tidak layak disebut teman Valentino. Andreas bahkan berkata bahwa dia hanya bawahan Valentino saja. Hal ini tentu saja lebih mengejutkan daripada sikap Andreas yang penuh hormat terhadap Valentino. Mereka terus-menerus dibuat terkejut bagaikan ombak yang tiada hentinya menghantam pesisir pantai. Akan tetapi, perkataan Andreas selanjutnya membuat hati keluarga Cendana membeku. Aku awalnya mengira hubungan Tuan Valentino dengan keluarga Cendana cukup baik, jadi keluarga lakiku juga mau lebih dekat dengan keluarga Cendana, atau bahkan bisa bekerja sama. Tapi, aku barusan melihat, ada beberapa orang dari keluarga Cendana yang memperlakukan Tuan Valentino dengan tidak sopan. Kata Andreas datar sambil meletakkan kedua tangan di belakang. Andreas sangat menghormati Valentino. Selain dia, tidak ada lagi orang yang Andreas hormati. Selain Valentino, Andreas memang sedikit menghormati Lukman, tapi terhadap yang lainnya, Andreas sama sekali tidak peduli. Pada saat ini, Puo dan Hasan sangat terkejut. Ini? Kalau hanya karena perkataan Slamet membuat keluarga Cendana jadi kehilangan hubungan dengan keluarga laki, maka ini merupakan pukulan yang sangat berat. Jika hal itu benar-benar terjadi, maka mereka harus menanggung masalah ini. Lukman juga tidak akan mau bertemu dengan mereka lagi. Tuan Valentino, saya tahu kamu sangat rendah hati, jadi tidak terlalu berniat menjelaskan masalah ini kepada orang lain. Tapi, di sini banyak orang bodoh. Kalau Anda tidak menjelaskan kepada mereka, mereka mungkin akan bersikap shock. Karena mereka tidak menyambut Anda dengan baik, bagaimana kalau kita pergi saja dari sini? Anda bisa pergi kemanapun yang Anda mau, baik itu ke hotel-hotel yang ada di kota Neo, maupun tempat kediamanku. Andreas mempersilahkan Valentino dengan hormat. Dia juga berkata dengan tulus. Direktur Andreas, Tuan Valentino, jangan terburu-buru. Tuan Besar Lukman segera menghalangi mereka. Tuan Besar Lukman, aku cukup menghormatimu, tapi aku hanya bawahan Tuan Valentino. Teman Tuan Valentino berarti temanku juga. Sedangkan musuh Tuan Valentino berarti musuhku juga. Keluarga Cendana benar-benar sudah membuatku kecewa, kata Andreas dengan datar. Hasan menjadi sangat gugup. Dia berjalan ke arah Slamet dan memakinya. Kamu sudah merendahkan orang lain, tapi masih diam saja. Cepat minta maaf. Ayah, aku... Slamet menggertakkan giginya, dia sama sekali tidak rela untuk minta maaf. Apalagi di matanya, Valentino hanya alat saja. Namun, dalam sekejap, Valentino menjadi orang yang paling dihormati. Siapapun tidak ada yang bisa menerima kenyataan ini. Omong kosong apalagi? Seluruh keluarga Cendana yang baru saja merendahkan Tuan Valentino harus berdiri dan meminta maaf. Ayah Cindy saat ini juga ikut berdiri. Seluruh keluarga Cendana, termasuk Paul, saat ini menundukkan kepala tanpa berbicara sedikit pun. Dengan ekspresi serius, Lukman berkata sambil melambaikan tangannya. Bagus. Sekalinya Tuan Besar Lukman berbicara, tidak ada yang berani melawan. Mereka bersama-sama mendatangi Valentino. Maaf, Tuan Valentino. Paul, Slamet dan bahkan Hasan dengan hormat meminta maaf kepada Valentino. Kurang keras, kata Andreas dengan ekspresi yang dingin. Bab 407 Kedatangan Keluarga Kusuma. Maafkan kami, Tuan Valentino. Kata semua orang meminta maaf sekali lagi. Valentino balas mengibas-kibaskan tangannya, dia sama sekali tidak mempermasalahkan hal ini. Tuan Valentino, Direktur Andreas, apa sikap ini sudah cukup memuaskan bagi kalian? Tanya Tuan Besar Lukman.
Karena Valentino tidak mengatakan apa-apa, Andreas juga ikut mengibas-kibaskan tangannya. Dia memang menghormati Tuan Besar Lukman, tapi tentu saja dia akan memihak Valentino tanpa ragu jika harus memilih di antara Valentino dan Tuan Besar Lukman. Tuan Valentino, kita mau lanjut menghadiri perjamuannya atau mau duduk-duduk di tempat lain? Tanya Andreas. Valentino berpikir sejenak dan menjawab. Kita pergi saja kalau begitu, aku masih ada urusan. Saat ini, Valentino merasa dia tidak perlu tetap berada di tempat ini karena dia sudah membantu Cindy dan mulut semua anggota keluarga Cendana juga sudah dibungkam. Lagi pula, dia merasa percuma saja jika harus tetap tinggal karena dia tidak mengenal siapa-siapa. Andreas segera mematuhi Valentino. Baiklah, kalau begitu, Tuan Besar Lukman, kami permisi dulu untuk hari ini. Kami akan datang lagi kapan-kapan. Tuan Besar Lukman menghela napas panjang dan mau tidak mau mengangguk. Dia sebenarnya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan grup laki. Oleh sebab itu, adalah sebuah kebohongan jika Lukman mengatakan bahwa dia tidak merasa marah dengan situasi yang malah menjadi seperti ini. Andreas dan Valentino mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Besar Lukman dan berjalan keluar bersama. Seluruh anggota keluarga Cendana dan semua tamu yang hadir bangkit berdiri menatap kepergian Valentino. Mulai sekarang, nama Valentino Wijaya mungkin akan diperbincangkan oleh banyak orang di kota Neo. Bagaimanapun juga, semua tamu yang hadir di tempat itu bukanlah orang sembarangan. Mereka semua adalah orang-orang berkuasa di kota Neo. Mulai sekarang, mereka harus berbicara dan bersikap dengan hati-hati setiap kali mereka bertemu Valentino. Tuan Besar Lukman terdiam sesaat, lalu mengedipkan matanya ke arah Cindy. Cindy yang merasa sedikit tidak berdaya pun hanya bisa berjalan menghampiri Valentino dan menarik lengannya sambil berkata, "Biar kuantar, ya, Valentino." Valentino tidak menolak dan mengangguk singkat. Dia sebenarnya ingin mendorong tangan Cindy menjauh, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan begitu terang-terangan karena pandangan seluruh anggota keluarga Cendana sedang tertuju padanya. Mario sedikit terkejut melihat kedekatan antara Valentino dan Cindy. Bagaimanapun juga, dia tahu bahwa Valentino sudah memiliki istri. Akan tetapi, sudah pasti dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia sama sekali tidak berhak tahu apapun yang mau Valentino lakukan. Keluarga Kusuma dari kota Neo datang untuk mengunjungi keluarga Cendana. Tepat pada saat itu, suara pelayan rumah yang nyaring kembali terdengar dari luar rumah. Shoot! Valentino tertegun sesaat dan langsung menoleh menatap Cindy. Cindy juga ikut tertegun, rasanya otaknya mendadak berhenti berpikir. Bahkan Lukman sendiri juga sedikit terkejut begitu mendengarnya dan dia menoleh menatap Hasan. Bukankah kita sudah memutuskan hampir semua komunikasi kita dengan keluarga Kusuma setelah kematian Tuan Besar keluarga Kusuma? Ayah, Bobby sudah turun dari jabatannya sebagai pemimpin grup Kusuma. Cucu perempuan Tuan Besar keluarga Kusuma, Angel Kusuma, mengambil alih kepemimpinan Bobby dan mereka baru saja menandatangani kontrak kerjasama yang baru dengan kita kemarin. Jawab Hasan segera menjelaskan. Oh, begitu? Kalau begitu, ayo ikut aku untuk menyambut mereka. Aguk Lukman. Bagaimanapun juga, tetap saja mereka harus menghargai citra keluarga Kusuma. Saat ini, rasa panik dan gugup melanda hati Valentino. Dia berdoa semoga yang datang bukanlah Angel atau masalah ini masih akan dibahas. Akan tetapi, terkadang apa yang membuat kita semakin takut justru malah akan terjadi. Detik berikutnya, Angel yang bertubuh tinggi semampai pun berjalan memasuki gerbang kediaman keluarga Cendana. Seorang sekretaris berjalan mengikutinya. Dia terlihat sangat anggun dengan setelan jas warna hitamnya. Wajah Angel juga nampak semakin memesona dengan polesan riasannya yang natural. Mohon maaf aku terlambat, Tuan Besar Lukman. Jalanannya cukup padat, kata Angel tanpa basa-basi sambil menyunggingkan seolah senyum yang datar, lalu segera berjalan memasuki kediaman keluarga Cendana. Akan tetapi, tiba-tiba Angel berhenti tersenyum. Matanya bertatapan dengan Valentino yang hendak berjalan keluar dari kediaman keluarga Cendana. Kepala Valentino sontak terasa seperti berdengung dan jantungnya berdebar begitu kencang. Rasanya dia seperti terpergok sedang bertemu wanita lain di luar sana. Mario juga membelalakan matanya. Dia hendak menggunakan tubuhnya untuk menutupi sosok Valentino, tapi terlambat. Cindy bahkan lebih tercengang lagi. Dia buru-buru menarik tangannya dan menundukkan kepala dengan wajah yang memerah malu. Suasana pun menjadi hening. Angel menatap Valentino dengan sorot ragu, kaget, bingung, amarah, serta rasa kecewa yang mendalam dan saling bercampur aduk. Hati Valentino terasa sangat sakit saat melihat tatapan Angel kepadanya. Dia segera melangkah menghampiri untuk menjelaskan. Tepat pada saat itu, Lukman juga berjalan menghampiri Angel sambil tersenyum dan bertanya. Angel, ya? Bagaimana kesehatannya Besar Kusuma akhir-akhir ini? Angel menatap lurus ke arah Valentino, lalu ke arah Cindy yang ada di sebelah pria itu, dan akhirnya menoleh memandang Tuan Besar Lukman. Terima kasih untuk perhatianmu, Tuan Besar Lukman. Nenekku sangat sehat. Dia bahkan memberitahuku untuk datang hari ini dan menyapa Anda. Angel menelan dengan paksa rasa tidak senang dalam hatinya dan menyunggingkan seolah senyum untuk menjawab pertanyaan Tuan Besar Lukman. Bagaimanapun juga, kali ini dia datang sebagai CEO Grup Kusuma dan bukan sebagai istri Valentino. Mana mungkin dia bisa bersikap tidak sopan di hadapan Tuan Besar Lukman. Oleh sebab itu, Angel hanya bisa menahan emosinya. Meskipun berbagai macam pikiran memenuhi benaknya, Mary ternyata tidak berbohong.
Valentino benar-benar keluar dengan seorang gadis dan itu adalah Cindy. Pantas saja Angel merasa ada yang aneh dengan cara Cindy menatap Valentino saat mereka berada di Villa Gunung Suara Hujan hari itu. Ketika Angel menginterogasi Valentino setelahnya, pria itu bersumpah kepadanya. Namun, apakah situasi sekarang ini adalah apa yang Valentino jamin? Bagus sekali. Syukurlah, kata Lukman sambil tertawa. Angel berhenti menatap Valentino dan memberikan hadiahnya kepada Tuan Besar Lukman sambil tersenyum. Tuan Besar Lukman, aku sangat sibuk karena akhir-akhir ini harus mengambil alih urusan keluarga Kusuma. Aku tidak akan mengganggumu lagi hari ini dan akan mengunjungimu lagi kapan-kapan. Lukman tertegun sesaat, lalu mengibas-kibaskan tangannya dan berkata, tidak masalah, aku sudah sangat senang kamu datang. Angel balas mengangguk sambil tersenyum, kemudian berbalik badan dan mengajak sekretarisnya pergi. Semua situasi yang sangat mendadak ini membuat semua orang menutupi wajah mereka, kecuali beberapa orang yang mengenal Valentino. Kenapa rasanya pesta hari ini begitu tidak wajar karena kehadiran seorang Valentino? Valentino juga ikut berjalan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Cindy mengambil 2 langkah maju untuk menyusul Valentino, lalu menghentikan pria itu dan menundukkan kepalanya. Valentino, kamu harus menjelaskan kepadanya dengan sebaik mungkin. Dia merasa sangat bingung sampai-sampai tidak tahu harus berbuat apa. Andreas dan Mario juga bergegas mengikuti Valentino meninggalkan kediaman keluarga Cendana. Di luar rumah keluarga Cendana. Setelah berjalan keluar dari rumah keluarga Cendana, Angel berjalan cepat-cepat menuju mobilnya sampai-sampai sekretaris di belakangnya tidak bisa menyusul. Angel tidak mengatakan apa-apa, tapi ekspresinya terlihat sangat dingin. Dan itu membuat si sekretaris menjadi takut. Valentino akhirnya berhasil mengejar Angel. Dia menarik lengan istrinya. Angel, tolong dengarkan penjelasanku. Andreas dan putranya berdiri tidak jauh dari sana, tapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka juga tidak mau membuat masalah semakin runyam. Angel menoleh menatap Valentino dengan wajah tanpa ekspresi. Penjelasan apa? Memangnya masih perlu dijelaskan? Melihat ekspresi Angel yang seperti ini membuat lidah Valentino mendadak menjadi keluh. Tidak masalah jika Angel meluapkan emosinya terkait hal ini, tapi ekspresinya yang tetap datar justru membuat Valentino merasa lebih gelisah. Dia sangat mengenal karakter Angel. Semakin tidak ada ekspresi di wajahnya, berarti semakin marah pula Angel. Valentino menggaruk kepalanya dan terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata, masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bab 408 dia adalah seluruh duniaku. Memangnya apa yang kupikirkan? Memangnya tindakanmu itu seperti apa? Angel menepis cengkeraman Valentino pada lengannya dan menatap pria itu dengan sorot datar. Valentino menggertakkan giginya, dia sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun juga, Angel sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak tahu harus bilang apa. Kalau begitu, tidak usah bilang apa-apa. Sahut Angel dengan nada yang dingin. Dia membuka pintu mobil dan masuk ke dalam. Aku datang karena Cindy meminta bantuanku, kata Valentino sambil buru-buru memukul jendela mobil. Oh, bukankah kamu bilang kamu ada urusan dengan Danu? Sahut Angel sambil melirik Valentino. Valentino terdiam sesaat, lalu buru-buru menjelaskan. Aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepadamu, tapi aku takut kamu salah paham. Sudah, tidak usah bicara lagi. Aku pergi dulu, masih ada urusan di kantor. Evan, jalankan mobilnya. Perintah Angel dengan nada datar, lalu menutup jendela mobil. Sekretaris itu tidak berani membantah. Dia menatap Valentino dengan sorot meminta maaf dan segera melajukan mobil pergi dari sana. Valentino hanya bisa berdiri diam di sana, hatinya terasa sakit. Hubungannya dengan Angel baru saja membaik. Tapi kesalahpahaman seperti ini sudah terjadi lagi. Tidak jadi masalah jika memang Valentino berniat melakukannya, tapi kenyataannya Valentino sama sekali tidak bermaksud memperlakukan Angel seperti ini. Kak Valentino, kamu tidak mengejarnya? Tanya Mario sambil menghampiri Valentino. Valentino menggeleng pelan. Meskipun dia mengejar Angel, tetap saja dia tidak tahu harus memberi penjelasan yang seperti apa. Sebaiknya mereka berdua menenangkan diri terlebih dahulu. Dia sangat memahami kepribadian Angel. Istrinya itu pasti saat ini tidak sudi mendengarkan penjelasan apapun dari Valentino. Kak Valentino, sebenarnya kamu tidak perlu khawatir dengan masalah ini. Tinggal bicarakan saja baik-baik bersama Kak Ipar. Wajar saja bagi seorang pria untuk memiliki 3 atau 4 wanita. Ayahku saja di luar sana memiliki 3 orang wanita simpanan. Hibur Mario. Wajah Andreas sontak memerah malu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak, kalian tidak mengerti apa arti Angel bagiku. Sahut Valentino sambil menghela napas. Bagi keluarga besar seperti keluarga Wijaya di kota Kamer, satu pria memiliki 3-4 istri itu adalah sesuatu yang lumrah. Jika bukan karena hal itu, mana mungkin antar anggota keluarga akan berselisih dan bertengkar begitu hebat demi memperebutkan harta keluarga. Akan tetapi, Angel berbeda. Bagi Valentino, Angel adalah seluruh dunianya. Mario mengantarkan Valentino pulang. Begitu Valentino masuk ke dalam rumah, Mary langsung menyambutnya. Valentino, untuk apa kamu pergi keluar hari ini? Mary sengaja bertanya. Ada urusan dengan temanku. Jawab Valentino sambil mengusap-usap hidungnya. Mary terdiam sesaat, lalu berkata, sekarang aku tidak ingin terlalu banyak ikut campur dalam urusan kalian karena kamu sekarang sudah hebat dan punya uang.
Tapi sebaiknya kamu ingat baik-baik bagaimana Angel memperlakukanmu selama 3 tahun ini. Selama 3 tahun ini, Angel sudah berulang kali membelamu meski dia juga tidak mau mengungkitnya. Kalau bukan karena dia yang menghentikanku, sudah sedari dulu aku meminta kalian untuk bercerai. Angel memang keras kepala dan tidak pandai mengekspresikan perasaannya, tapi kamu harus mengerti bahwa mungkinkah dia bertahan bersamamu sampai detik ini kalau bukan karena dia menyayangimu. Aku akan jadi orang pertama yang tidak sudi memaafkanmu kalau kamu sampai menyakitinya, kata Mary dengan raut wajah yang dingin. Aku tahu, jawab Valentino sambil mengangguk. Perkataan Mary sangat menusuk hati Valentino dan dia merasa semakin malu. Valentino diam di dalam kamarnya selama seharian penuh. Dia sama sekali tidak berniat melakukan apa-apa. Bahkan saat Dan menelponnya untuk melaporkan tentang rencana meteor, Valentino juga tidak mau repot-repot mendengarkannya. Benaknya sibuk memikirkan penjelasan seperti apa yang sebaiknya dia berikan kepada Angel. Bagaimanapun juga, akan ada jarak yang tercipta di antara mereka berdua dan hubungan mereka juga bisa retak jika Valentino tidak bisa meluruskan kesalahpahaman ini dengan baik. Meskipun Valentino yang dulu itu tidak berguna, setidaknya dia memperlakukan Angel dengan tulus dan tidak pernah berpaling hati. Oleh sebab itu, Angel pun tetap setia kepadanya. Akan tetapi, sekarang Angel sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Valentino bersikap mesra dengan gadis lain dan bahkan berbohong demi Cindy. Apa yang akan dia pikirkan? Apa yang akan dia perbuat? Awalnya, Valentino ingin pergi ke gedung grup Kusuma dan menjelaskannya secara pribadi kepada Angel. Akan tetapi, dia merasa tidak pantas menjelaskan hal yang bersifat pribadi seperti ini di perusahaan. Permasalahan yang paling penting, sekarang Valentino tidak tahu harus berbuat apa. Dia menatap ponsel yang ada di sebelahnya dan memutuskan untuk menelpon Hendrik. Halo, Tuan Muda Valentino. Ada apa? Nomor pribadi Hendrik hanya terbuka untuk ditelepon setiap saat oleh Valentino. Bagaimana kabar perusahaan akhir-akhir ini? Apa ada yang Marco lakukan? Tanya Valentino dengan santai. Hendrik terdiam sesaat begitu mendengarnya dan menghela napas. Tuan Muda Valentino, Maple Rain Real Estate yang sekarang tidaklah sama dengan yang dulu. Cara yang Marco ambil sangat menentukan situasi. Setengah dari jajaran direksi perusahaan sudah berada di pihaknya berkat bujuk rayu dan pemaksaannya. Hanya orang-orang kita saja yang masih menolak dan tetap pada pendirian mereka. Valentino sontak mengernyit. Pasti Marco berbuat seperti itu karena mendapat perintah dari keluarga Wijaya di kota Kamar. Kalau tidak, dia tidak mungkin memiliki nyali sebesar itu. Sepertinya, satu-satunya alasan kenapa keluarga Wijaya meminta Valentino untuk kembali adalah karena dia merupakan penerus langsung. Akan tetapi, ada juga dari mereka yang tidak ingin Valentino kembali dan menjadi kepala keluarga. Mustahil bagi semua anggota keluarga Wijaya untuk memiliki pemikiran yang sama karena bagaimanapun juga, ada anggota dari keluarga utama dan ada pula yang dari keluarga cabang. Bukan hal yang mudah bagi Valentino untuk kembali dan menjadi kepala keluarga. Untungnya, Valentino sudah mempersiapkan diri. Saat Maple Rain Real Estate baru mulai menanamkan akarnya di kota Neo, Valentino menggunakan Maple Rain Real Estate untuk mempersiapkan rencana meteor. Jika Valentino hanya mengandalkan Maple Rain Real Estate sebagai satu-satunya kekuatannya untuk memutarbalikkan situasi, dia pasti akan kehabisan uang dan sumber daya begitu Marco berhasil mengambil alih perusahaan. Akan tetapi, Valentino yang sekarang sama sekali tidak bisa diremehkan. Selain memiliki rencana meteor, dia juga berhasil mengakuisisi grup Kingston dan bisnis keluarga milik Ellen. Tanpa bantuan Maple Rain Real Estate, Valentino yang sekarang sudah tidak seperti yang dulu. Beberapa orang di keluarga Wijaya berpikir bahwa mereka bisa mengendalikan hidup Valentino selama bisa menguasai Maple Rain Real Estate. Mereka naif sekali. Begitu saatnya tiba, rencana meteor pasti akan menjadi sebuah kejutan bagi mereka. Baiklah, biarkan saja dia seenaknya untuk sekarang. Jawab Valentino acuh tak acuh. Baiklah, Tuan Muda Valentino. Tapi apa sebenarnya tujuanmu menelpon? Tanya Hendrik. Valentino berdeham pelan sejenak, lalu bertanya. Pak Hendrik, kalau misalnya ada kesalahpahaman yang terjadi di antaramu dan seorang gadis, dengan cara apa kamu akan meluruskannya? Hendrik tertegun sesaat begitu mendengarnya. Dia tidak menyangka Valentino akan bertanya seperti ini dan akhirnya bertanya balik. Tuan Muda Valentino, ini tentangmu dan Nona Angel. Ya, ada sedikit masalah dan dia jadi marah. Jawab Valentino sambil mengangguk. Bagaimana kalau Anda mengajak Nona Angel ke Hotel Paradise? Biar aku yang menyiapkannya dari sini dan memberi sebuah kejutan istimewa untuk Nona Angel. Usul Hendrik. Tidak bisa, sekarang dia sama sekali tidak mau bicara denganku. Jawab Valentino sambil menghela napas pelan. Hendrik kembali berpikir untuk sejenak, lalu bertanya dengan nada serius. Tuan Muda Valentino, ada satu hal yang tidak saya mengerti? Katakanlah, Pak Hendrik. Sahut Valentino. Anda adalah putra dari keluarga Wijaya di kota Kama? Jika Anda mengungkapkan identitas ini, bukankah kota Neo akan menjadi di bawah kepemimpinan Anda? Walaupun keluarga Anda tidak mengizinkan Anda untuk mengungkapkannya, Anda tetap bisa menjelaskannya secara tidak terang-terangan. Selama identitas Anda terungkap, jangankan keluarga Kusuma, bahkan setiap kekuatan di kota Neo pasti akan menghormati Anda. Dengan begini, Anda tidak perlu susah payah dan menjalin hubungan dengan mereka secara pelan-pelan. Aku sedikit tidak mengerti. Hendrik menggunakan kesempatan ini untuk mengungkapkan pertanyaan yang sudah sejak lama ada di dalam benaknya. Valentino tersenyum santai dan menyesap tehnya. Pak Hendrik, pikiranmu terlalu naif. Baiklah, biar ku jelaskan alasannya kepada